Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 11 SMK pada semester awal. Insya Allah materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini adalah tentang taat kepada aturan. Taat kepada aturan merupakan materi pertama di semester ganjil ataupun semester pertama kelas 11, yang mana pada taat kepada aturan ini mempunyai beberapa subpokok bahasan. Di antaranya, satu, ada pengertian taat. Yang kedua, ada pentingnya taat pada aturan. Yang ketiga, ada dalil yang menerangkan tentang taat pada aturan. Yang keempat, ada hikmah taat pada aturan. Dan yang kelima, ada perilaku, contoh perilaku mulia dari ketaatan tersebut. Yang pertama, tentang pengertian taat pada aturan. Taat memiliki arti tunduk. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, pemerintah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Atau taat itu tidak berlaku curang dan setia. Kemudian ada aturan. Pengertian aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Berarti taat pada aturan adalah taat sikap tunduk kepada tindakan atau aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ataupun pemimpin atau dan yang lainnya. Itu makna taat pada aturan. Untuk selanjutnya ada pentingnya taat pada aturan. Mengapa sih taat pada aturan dipentingkan? Karena memang di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat terdapat aturan. Di mana saja kita berada pasti aturannya, ada aturannya. Aturan dibuat agar terwujud ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi kita untuk mentaati aturan yang berlaku dimanapun kita berada. Aturan yang paling tinggi adalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana terdapat dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi manusia yang mana kehidupan manusia diatur oleh Al-Qur'an tersebut. Yang kedua, ada aturan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang mana aturan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu tersurat dalam hadis-hadis beliau ataupun sunnah-sunnah beliau. Selanjutnya, di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala dan aturan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik itu pemimpin dalam sebuah negara ataupun dalam pemerintahan daerah ataupun pemimpin yang lainnya termasuk dalam keluarga. Atau semisal kita yang berada di bawah lembaga, baik itu lembaga sekolah ataupun pesantren, maka pemimpin di bawah lembaga tersebut. Selanjutnya, ada dalil yang menerangkan tentang taat terhadap aturan. Dalil tersebut diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, serta ulul amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir,
Sesungguhnya yang demikian itu lebih baik bagimu dan itu lebih baik akibatnya di dunia dan di akhirat. Itulah dalil tentang taat kepada aturan. Selanjutnya ada asbabun nuzul. Sebab-sebab diturunkan ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 ini adalah sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari bertalian dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 ini, yakni terkait dengan penolakan para prajurit untuk masuk ke dalam api atas perintah Abdullah bin Hudzaifah bin Qais selaku komandan dalam suatu syariah ataupun peperangan yang tidak diikuti, tidak didampingi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang batasan taat kepada ulul amri. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas problema yang mereka hadapi. Selanjutnya ini ada makna kandungan. Makna yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 59. Di antaranya makna yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 59 ini tentang mentaati Allah, mentaati Rasulullah, dan mentaati ulul amri. Nah, dalam hal ulul amri, ulama berbeda pendapat, yaitu satu menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, yang dinamakan dengan ulul amri ataupun ulil amri adalah umaro, pemimpin ataupun pemegang kekuasaan. Ahlul ilmi wal fikhi, mereka adalah ahli-ahli ilmu yang memiliki ilmu dan pengetahuan fikih. Sebagian ulama berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang dimaksud dengan ulil amri. Yang kedua, menurut pendapat Al-Mawardi. Al-Mawardi mengatakan ada 4 pendapat dalam mengartikan kalimat ulil amri, yaitu satu umaro, para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin dalam masalah keduniaan. Pemimpin dalam sebuah negara, presiden, gubernur, ataupun bupati, camat, kepala desa, atau bisa juga pemimpin lembaga, baik itu sekolah ataupun pesantren. Yang kedua, ulama dan fuqaha, ahli-ahli ilmu, orang-orang yang berilmu, memiliki ilmu dan pengetahuan akan fikih. Yang ketiga adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Semua sahabat Rasulullah itulah yang disebut ulil amri menurut Al-Mawardi. Dan yang terakhir adalah hanya 2 sahabat saja, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Mereka lah yang disebut dengan ulil amri. Yang ketiga, ada pendapat Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, yang dinamakan dengan ulil amri adalah umaro, pemegang kekuasaan, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin-pemimpin lainnya. Itu menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Selanjutnya ada hikmah taat pada aturan. Ketika kita bisa mentaati aturan-aturan yang berlaku, baik itu aturan di lingkungan, aturan di sekolah, ataupun aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu mempunyai dampak hikmah untuk kita. Di antaranya, hati dan pikiran akan menjadi tenang dan lebih bertanggung jawab. Yang kedua, kehidupan akan lebih tertata dan terarah, tidak akan melenceng dari syariat agama. Yang ketiga, akan mendapatkan kemudahan dalam segala urusan. Yang keempat, tidak akan banyak waktu yang terbuang dikarenakan kita memang taat pada aturan tersebut. Yang kelima, tidak akan terjerumus ke dalam hal-hal yang baru, hal-hal yang muhdits. Ya, dan yang terakhir, akan mendapatkan keutamaan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah di antara hikmah taat pada aturan. Untuk selanjutnya, ini ada contoh perilaku mulia dari taat. Ketika kita
membiasakan berperilaku taat terhadap aturan. Maka sebagai contohnya sebagai berikut. 1. Selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta meninggalkan larangannya, baik itu di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, merasa menyesal, takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, mentaati pemimpin sebagai perintahnya sesuai dengan tuntunan dan syariat agama. Yang keempat, mentaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati, baik itu aturan di rumah, aturan di sekolah, ataupun aturan di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan. Itulah sekilas tentang materi taat kepada aturan. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari tentang taat pada aturan tersebut, kita bisa mengimplementasikannya, bisa merefleksikannya, dan bisa memanfaatkannya, mempergunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dari awal dan akhir sampai akhir bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat bagi masyarakat umum semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.